Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PR Ibnu IPPN Asri Katon mendapatkan proyek baru nih. Apa itu rekan talent? Podcast Pacelaton. Di mana Pacelaton ini berawal dari kata kromo inggil yang artinya adalah ngobrol, atau dalam bahasa Jawa itu bisa kita artikan itu omong-omongan, jagongan juga bisa. Apalagi rekan Jimmy? Bisa diartikan juga untuk berdiskusi seperti ini. Jadi kita saling berkomunikasi untuk mendapatkan ilmu di satu majelis itu. Betul sekali. Selain itu, Pacelaton juga mempunyai singkatan loh. Apa itu? Pelajar Kreatif Lare Asri Katon. Nah, di podcast ini, pertama ini kita kedatangan salah satu ketua, yaitu adalah Ketua Ibnu PAC Kecamatan Pakis dan Ketua IPPNU Kecamatan Pakis. Nah, kali ini sepertinya masih hangat-hangatnya ya. Setelah konferensi ya. Berapa hari ini? Masih 3 hari. Masih 3 hari. Jadi guys. seperti bunga itu masih baru mekar ya. Jadi masih semangatnya. Masih kuncup. Iya. Oh, bermekaran. Nah, Mungkin bisa diperkenalkan dulu dari rekan Rekan Virul. ya. Viro. Iya. Nama saya Rekan Virul, bisa dipanggil Rekan Virul. Mohon maaf rekan, bisa disebutkan nama lengkapnya? Oh, nama lengkapnya. Ya, Iya. nama lengkap, nama Oke. panggilan. Nama lengkap saya Kid Virul Aziz. Kalau dipanggil di mesti Rekan Virul. Rekan Virul, ya. Rekan Virul boleh, Rekan Aziz boleh. Oh, siap. Rekan Kit boleh. Oh boleh. Nah, untuk asalnya ini dari mana ini? Asal saya dari Mangleawan. Mangliawan. Oh, iya. Manglewan tuh mana ya rekan? Mohon maaf. Mangleawan yang di Ujung Kulon kayak. Iya, yang ujung kulon. Iya. Bukan di Meditnya loh ya. Di Meditnya kan nanti ada Itu teman-teman koloni. koloninya. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Jadi di situ rumah saya. Oh, baik. Untuk sekarang Bekerja atau masih pelajar? Iya, saya masih bekerja di SMK Ilmu Pakis. SMK ini Pak. Oh, Nuis kampus. Iya. Oh, iya. Wow, sebagai apa kalau boleh tahu? Sebagai staf TU di sana. Wow, Sama. hebat ya. Masih 1 tahun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih 1 tahun. Aman ya? Aman, alhamdulillah aman. Barokah. Nah, setelah itu kita ke Beralih perkenalan ke rekanita Anis, mohon memperkenalkan diri boleh. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anis Solihatul Wahidah. Teman-teman bisa panggil saya Anis atau Rekanita Anis. Iya. Rekanita Anis, beredar isu-isu yang kemarin tuh katanya rekanita Anis tuh masih ABG, masih duduk di bangku sekolah. Itu Wah. bener nggak sih? Nah, saya mau konfirmasi terlebih dahulu Nah, bahwa isu yang kemarin beredar itu memang benar adanya. iya. Saya masih anak baru gede. Saya juga masih duduk di bangku sekolah. Umur saya juga baru 18 tahun. Oh, masih muda ya. Kinis. Aku 16 tahun loh. Oh iya. Oh, saya 12 mungkin. Saya embrio. Lanjut. Jadi isu yang kemarin beredar itu memang benar adanya. Oke. Mungkin bisa disebutkan rekanita Anis sekolahnya gimana gitu. Saya bersekolah di SMK Marif NU 4 Pakis kelas 12. Wah, satu sekolahan ini berarti. Mungkin ini kebetulan muridnya, sekali. ini pak gurunya. Mungkin. Oh, iya. Oh, bukan. Cara siapa mas? Oh, masih belum aja. belum Iya, iya. aja. Jadi satu perjuangan. Oh, Masya Allah. Jalan menuju kesuksesan. Oke. Biasanya kalau SMK itu kan menengah kejuruan rekanita Anis ya. Ya. Mungkin bisa disebutkan itu ambil jurusan apa ya? Nah, saya ngambil jurusan akuntansi. Oh, akuntansi. Ngomong saya jurusan akuntansi juga. Loh ya? Jurusan akuntansi juga. Jadi ini alumni ini. Iya. Pra-alumni. Ya, tinggal 3 bulan lagi lulus ya. Iya. Oke. Oh, berarti masih proses di samping proses menempuh PAC dan juga proses mau ujian ya, Iya, ujian nasional. Kebetulan untuk tahun ini itu tidak ada ujian. Oh, enggak ada Nggak ujian. ada ujian, tapi Enak ya. Oh iya. Saya ada apa pakai OJK? Apa mungkin corona itu? bukan, memang dari Kemendikbud sendiri itu memang
programnya tidak ada ujian nasional, tapi ada ujian yang lebih ke praktek gitu. Soalnya kan Oh tujuan. iya. Oke. Oh iya, kan belum tahu ini asalnya dari Rekanita Anis ini dari mana? Asal saya dari desa Pakis Jajar. Oh, Pakis Jajar. Iya. Dekat ya. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya gimana nih ceritanya kok tiba-tiba langsung jadi PAC, jadi ketua PAC IPNU dan IPPNU Kecamatan Pakis ini? Gimana ceritanya? Siapa dulu? Oh, Enggak, boleh. dari rekan rekan Firman dulu enggak apa-apa. Oke punya mas. Wah, Ini mungkin ceritanya agak nyeleneh ya mas. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, nah jujur Iya. ini sangat kaget sekali ini. Gimana Wah. kalau kaget? Wow. Sangat tidak terduga-duga. Misal kalau saya mau jadi PAC yang menaungi sekecamatan Pakis dari 23 ranting. Iya. Ranting 23 ranting. Dan komisariat serta pimpinan anak ranting. Totalnya berapa kira-kira? 23. 23 ya? 23. Oh iya. Dengan usia segini saya memimpin 23 ranting itu ya kaget aja Mas Jimmy. Mohon maaf usia segini, usianya berapa ya? Usianya masih 19 tahun. Oh, masih 19 11-12 ya sama Iya, rekan satu perjuangan. Oh, iya. Jadi gitu. Berarti kedepannya Iya, berjuang iya. bareng gitu ya? Insya Ya. Allah. Begitu. Nah, ceritanya itu gini Mas Jimmy. Iya. Saya itu masih bantu-bantu di konferensi, terus habis bantu-bantu di konferensi hari-hari ke Sabtu di sana kan sama-sama juga itu. Iya. Saya balik di sana melehan di sana, terus paginya ya bantu-bantu. Nah paginya itu saya sama Anis apa Anis? Itu sortir nasi. Nah, Sortir nasi. nasi, Di udah situ kaget. iya, di situ kita masih bercanda-canda. Kayak seakan-akan tuh Gak mungkin ya? Suaranya itu kayak enggak kepikiran sama iya, sekali iya. wis. Terus habis itu habis canda-canda sebagainya. Kan saya sendiri kan juga butuh istirahat Mas Jimmy. Iya, iya. Terus akhirnya jam 10 saya istirahat ke SMK lah. Kan di sana ada asramanya. Iya. Di sana ada asramanya. Terus saya istirahat di sana. Habis istirahat di sana terus sekitar jam 1 lebih. Sekitar jam 1 Iya. lebih saya ada namanya wong sing nyusul niku. Iya. Nah, terus saya ke sana, saya dibilangi gini Mas Jimmy. Kalau Ayo bantu di sana, Rul. Di sana kekurangan laki-laki. Oh, mungkin Nah. setelah acara selesai kan Nah, bapaknya. iya. Oh. Nah, kekurangan laki-laki. Terus Iya. ini yang aduh sini. Kekurangan laki-laki terus di sana butuh teman untuk usung-usung lah. Nah, langsung oke. Otomatis langsung anu dong. Waduh, Pasang badan pakai dong, langsung ya. siap. Langsung cepat-cepat ke kamar mandi. Wes Mandi dulu. iya. Oh, nah, langsung gercep ya ternyata. Langsung mandi, wes pikiran saya kan nggak ada curiga sama sekali kan sudah jam 1 lebih, sedangkan di acara pun sendiri nggak sampai jam 1 lebih. Iya. Terus saya percaya saja. Terus akhirnya saya langsung cekain kalpangi. Iya. Soalnya ya. Gak apa kita campuran ini, campuran bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Iya, langsung ke kamar mandi lah, cuci muka pasti, terus merapikan rambut dan Tadi sebagainya. katanya mandi. Enggak, Oh, enggak. korek. Kajian. Jadi terpilihnya pas korek. Iya. Nah, itu waduh, corannya gimana Mas Jimmy? Kurang banget. Oh iya, Masih mengumpulkan nyawa yang baru. Nah baru. Ya. Oh, Saya naik sepeda, jeleng, terus saya berangkat. Nah, pas di pertigaan Asri Katon, kan itu kan harusnya belok. Saya lurus Mas Jimmy. Oh, mungkin karena kebawaan ngantuk. Iya, Jadi efek. nggak tahu arah. Iya, efek. Buta map ternyata. Amin. Jadi, Terus habis saya kebablasan itu, ya putar arah lah. Putar arah. iya. Nah, teman saya yang nyusul saya tadi, ya ketawa-ketawa Mas Jimmy loh. Kalian Iya. terus ya maaf lah. Terus akhirnya saya belok ke sana. Akhirnya saya menuju ke konferensi tersebut. Nah, ternyata di sana kok masih banyak anak laki-laki gitu loh. Di aula apa di? Iya di aula juga. juga. Nah, ini katanya udah selesai waktu usung-usung dan sebagainya. Nah, otomatis corannya ya kan keroso Mas Jimmy ya. Terus akhirnya
bulat aja di nisor, jadi munyer mawon itu. Terus akhirnya saya disuruh ke atas, tuh, kok ada nama saya di papan, iya, viral gitu. Terus tapi di atas sendiri sudah ada nama, satu nama yang sudah jadi lah. Iya. Saya kan ya santai biasa. Merasa acaranya sudah ada, sudah selesai. Terus di situ pun juga sudah ada calonnya, sudah ada yang mau jadi, saya santai. Santai. Jadi gak ada pikiran. Gak pikiran sama sekali mau terpilih gitu ya. Gak ada. Gak ada rekayasa apapun ya. Akhirnya saya masuk, saya mau lihat, ikut meramaikan lah di situ. Jadi misal itu surat-surat, aku nggak surat-surat, mungkin kami loh. Nah di situ saya masuk ternyata kok pengulangan pemilihan. Di situlah merasa terbohongi ya. Bukan terbohongi. Kira-kira siapa yang menyusul itu? Sing menyusul ke Nuis. Nah itu ada lah, itu pasti ada sendiri sih ceritanya. Saya jangan diungkapkan di Iya. sini. Itu hanya sebatas cerita maksudnya. Oke. Jadi gitu. Akhirnya di sana, iya. Terus pemilihan suara ternyata dipilih lagi. Kenapa? Karena alasannya di sana satu kandidat ini tidak memenuhi syarat. Ditatip yang ditatip sisi tatip. Jadi misal calon ini dipaksa, gak bisa. Jadi harus kita sidang ulang 2 hari lagi. Iya. Gitu. Iya. Siap-siap ngantuk mas, mau nanti di 2 hari lagi. Akhirnya ada kebijakan lah business coursing dua kali berapa menit lah itu business coursing akhirnya boleh dari pihak ketua yang demisioner yang belum demisioner itu mencalonkan 2 orang. Siapa saja? Salah satunya Muhammad Khairul Anam dari Mas Anam, Mas Faik. Iya. Rekan Faik. Terus sama saya. Nah, kenapa harus saya gitu? Kenapa harus saya ini? Perlu tanda tanya ini. Nah itu, jadi habis saya ke sana, wah ini Ada. akhir di sana habis ngantuk, keleng terus ada panas, korek, dan sebagainya, cedak-ceduk, campur aduk di situ. Akhirnya bener Mas Jimmy. Ternyata Khairul Aziz terus sah ternyata sampai 28 suara. Ya. Yang mas namanya kalau nggak salah ada 5 suara atau berapa suara gitu. Pokoknya yang situ yang paling banyak saya. Nah kaget lah. Kaget. Iya kaget. Itu kaget. Terus sampai enggak kan masih ngantuk. Masih ngantuk. Berarti kalau nggak ngantuk gitu ya. Sepertinya tak lihat di foto itu matanya merah. Iya. Itu ngantuk Pak. Ini banyak sekali yang salah sangka, salah paham. Sing asine mang aku menakno rambut, terus baru aku tahu memang kan gara-gara kan maklum lah jadi dari bangun itu dan sebagainya. Tapi ternyata dari pemahaman orang lain kadang, wis siap dari ketua. Berarti kode. Batinku maju ya. Apa yang siap-siap? Terus habis itu saya maju kan mengatakan merah sebagainya. Dikira saya nangis gara-gara terharu Mas Jimmy. Padahal aku ngantuk. Terus habis itu saya maju lah. Ini kita lanjut ya. Saya maju itu keadaan masker saya kebalik. Saking paniknya apa memang Ngantuk. Efek ngantuk. Jadi 3 kesalahan. Ngasih neng Kebablasan. Terus maju masker keluar sampai kip lah. Itu tuh perasaannya gimana waktu pakai masker kuali itu? Campur aduk. Nah, habis di depan itu saya kira itu akan ditanya visi dan sebagainya. Terus diadu 2. Ternyata yang satunya yang Mas Anam ini umur dengan alasan umurnya yang terlalu tua. Iya. Akhirnya ya mau nggak mau saya. Iya. Sepertinya agak seru ya. Maksudnya ceritanya beda sama yang lain. Iya. Bangun tidur langsung mendapatkan jabatan. Nah, datang nggak bawa apa-apa pulang Bawa jabatan. Wah, istimewa. Kalau enggak orang sing top. ini masih proses mengumpulkan jati diri Mas Jimmy. Modelnya kayak aku aduh kan kaget ini masa aku masih jadi
sudah jadi ketua PAC ya sekitar 80% lah saya mengakui saya. Jadi sisanya nggak percaya Saya bahwasannya percaya sih linglung sih betul kalau dari saya gitu. Alhamdulillah gitu sudah. mungkin dari Rekanita Anis bagaimana prosesnya? Kalau dari saya sendiri, waktu itu memang dari awal sudah ada embel-embel kalau mau dicalonkan. Oh iya. Tapi Berarti sudah tahu dari awal gitu ya? bukan dari awal sih, tapi sebelum beberapa menit sebelum. Oh, Iya. iya. Nah, waktu itu sudah ada embel-embel seperti itu, saya juga nggak bisa lari. Kalau nggak mau, saya nggak bisa lari karena di situ saya juga punya hak pilih, jadi saya tetap ikut di dalam ruangan. Setelahnya itu saya berniat kalau memang nanti saya berada pada tahap pencalonan, saya ingin mengundurkan diri dengan alasan saya masih sekolah dan saya juga tidak mau menyalahi aturan. Tuh, makanya sewaktu pada tahap pemilihan, tahap pencalonan itu ada tiga nama. Yang Dari pertama- IPP itu ya? Iya, dari IPP dapat 3 nama, itu ada Rekanita Suci, Rekanita Aziza, sama saya. Nah, waktu dibacakan syarat-syarat sah pada tahap pencalonan, Rekanita Suci ini gugur karena beliau ikut pada pengurus harian PC. Beliau sebagai wakil ketua 1. Jadi nggak bisa ya, nggak bisa nggak nobel bisa ya? rangkap jabatan di IPP, nggak bisa. Bisa rangkap iya. ya. Nah, Harus terus satu tugas saja. itu hari satu. Nah, kalau di Rekanita Aziza Iya. itu juga nggak bisa karena sudah mencapai maksimum usia. Nah, itu jadi beliau gugur pada syarat usia. Jadi tinggal saya. Oke. Sama. Sewaktu itu saya waktu ditanyai bersedia apa enggak, itu sebenarnya saya mau mengundurkan diri. Iya. Mau tidak bersedia, tapi sebelumnya ini saya dinasehati oleh pembina-pembina saya. Kebetulan pembina saya di pimpinan komisariat itu adalah sekretaris umum PAC IPP. Nah, di situ diberitahukan bahwa amanah itu tidak dilihat dari umur, tidak melihat latar belakang, Nah, tapi dilihat dari potensi atau dilihat dari orangnya. Gitu. jadi salah satu motivasi ya Iya, jadi di salah umur satu yang sangat muda. Jadi bukan alasan untuk mengembangkan diri dan juga mengembangkan organisasi gitu. Ya, ya. Tapi hebat banget loh, Rekanita Anis ini di umur yang segini Iya. dan masih duduk di bangku sekolah, Sekolah. sudah menjadi ketua PAC IPPN. Tepuk tangan. Mohon bimbingannya. Saya juga. Oke, saya penasaran nih, gimana sih perasaannya rekan Virul sama motivasinya setelah terpilihnya sebagai ketua IPNU PAC Kecamatan Pakis itu apa ya? Iya, yang seperti tadi Mas ya, Mbak rekan-rekan kita. Nah, yang pastinya saya kaget banget. Terus kayak nggak mungkin. Terus habis itu ya kalau untuk motivasinya, saya juga ada sama pembina dari ketua dahulu, Iya. dari ketua sebelumnya. Jadi ya, pembina PAC yang dahulu itu sempat Ngobrol. menasihati saya. Menasihati, ya. Ngobrol bareng, terus saya bisa dipanggil itulah ngobrol bareng, terus saya diginikan, Virul, sama Ya Pak. iya Pak, sama anu ya, mbak konferensi sama dadi gak dadi wis aku nggak mau tahu, tapi lah jenis misal sama dadi sama wis kepilih, sama ojo sampai nolak, karena itu wis sama wis kayak amanat dan sama wis kayak kepercayaan, sama kalau nolak soalnya memang sisi memang ya kudu kan sopo-sopo sing milih mah ya tekan Yai Hasim. Oh. Sampai wah Jadi sudah pilihan ya jadi, memang ya. kata-kata kan aku nggak bisa menolak Yai Hasim. Terus Iya, habis iya, itu iya. sudah dapat Yai Hasim, terus sudah dapat amanat itu ya dibilangin gini, jangan mencalonkan, nggak usah mencalonkan, tapi misal aku ngomong misal sama
dijadikan ketua. Kalau sudah diberi amanat jangan menolak, cuman itu aja. Wes akhirnya kan bener mas, aku nggak mencalonkan, aku nggak sebagai kandidat dan sebagainya, tapi saya itu diberi amanat, ya wes saya Harus lapangkan dijalani. ya, semoga jadi gitu menurut saya. Oke, mungkin dari rekan kita Anis motivasinya setelah terpilih sebagai ketua PAC IPPN Kecamatan Pakis. Untuk perasaannya bersama sih kaget, siapa yang nggak kaget Iya, tiba-tiba pasti. diberi amanat yang ruang lingkupnya besar. Untuk motivasi sendiri mungkin saya ingin menyampaikan 4 hal penting. Ya. Yang pertama mungkin saya ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung saya, telah memfollow up saya untuk membulatkan tekad untuk tetap menerima amanah ini, dan khususnya kepada rekan dan rekanita se-Kecamatan Pakis Ya. yang sudah mempercayai saya untuk mengemban amanah ini. Dan saya juga meminta maaf jika mungkin nanti roda organisasi pada kepengurusan kami tidak berjalan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Apapun ketidaksesuaian itu, apapun kesalahannya, itu murni atas kehilafan kami dan bukan atas kesalahan organisasi, anggota maupun ikatan kita. Tapi kita berbicara seperti ini bukan berarti kita pesimis dong ya, tapi kita optimis, jadi siap untuk berlayar lebih jauh lagi. Doakan. Ya, semoga kedepannya PAC Ibnu IPPN Kecamatan Pakis ini semakin jaya, Amin. semakin Maju. berkembang, maju untuk di zaman yang sekarang milenial. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal organisasi, setiap organisasi itu pasti punya visi misi tersendiri. Mungkin bisa dijelaskan dari rekan kita Anis visi misinya untuk organisasi PAC ini ke depannya seperti apa mungkin? Ya mungkin tadi saya meminta tolong Ya, ya. pada rekan-rekan kita untuk tetap bersama Ya. dengan kami untuk melanjutkan estafet kepengurusan, dan juga harapannya, tujuan arahnya nantinya pasti menginginkan untuk PAC Ibnu IPPN Pakis biar bisa berkolaborasi dengan asik seperti saat ini, Oh iya. yang kreatif, inovatif, dan terlebih lagi nanti jika se Kabupaten Malang. Untuk visi misi, mungkin saya menginginkan untuk mewujudkan semboyan kita, Ya. belajar, berjuang, bertakwa, serta mengabdi, agar semboyan ini itu tidak menjadi hanya sebuah semboyan, tapi juga sebagai pedoman kita dalam berorganisasi di Ibnu IPPN. Oke. Kalau dari rekan Firul bagaimana? Ataukah sama atau bagaimana? Mungkin ada tambahan Iya, dari mungkin ada rekan Firul. tambahan. Kalau tambahan dari Untuk saya, visi-misi. ya untuk visi misi dan tambahan dari saya, mungkin saya lebih ingin terwujudnya organisasi sebagai benteng, Ya. benteng ulama, benteng Indonesia. Kan sekarang mas nih mbak, sekarang kan zaman zamannya ya kalau milenial itu jadi enggak ngomong gitu, bukan saatnya lagi kita berada di satu tempat, jadi sudah saatnya kita melangkah lebih jauh lagi. Jadi mulai dari pengenalan seberapa seberapa pentingnya kita menjaga keutuhan NKRI, terus seberapa pentingnya kita di Ibnu PNU ini sebagai bentengnya, misal di PAC Kecamatan Pakis, ya kita harus membentengi seluruh lingkup Kecamatan Pakis dari serangan-serangan dari luar. Kan belum pernah kita mendapat kayak tahu seberapa daruratnya NU di luar. Oh. Itu darurat sekali mas. Jadi itulah yang saya ingin kita sebagai benteng dari di daerah Kecamatan Pakis itu juga sebagai wadah berkreasi, berinovasi, Iya. dan juga kita mengedepankan akhlakul karimah. Jadi kan Iya. pasti. Sangat. Jadi zaman sekarang itu zamannya wah Banyak sekali anak muda sing akhlak bodoh. ya bodoh wis itu the point. Aturannya gitu ya. Nah, jadi gini, Bangel gitu. jadi kita ikut Ibnu biar ada Pembeda. pembeda. Beda. Iya ya, betul. Soalnya ibu ibu kadang-kadang bilang gini
ini loh. Arek iki melok Ibnu gunane opo sih cek opo. Nah, arek iki melok Ibnu kok tambah mentah-mentah. Nah, aku sebagai Supaya menjadi pribadi yang baik. Soalnya kan yang didepankan kan akhlak dulu. Iya. Baru ilmu. Ilmu. Iya. Kalau bener. ilmunya tinggi nggak ada akhlak ya. Oh, percuma dong. Percuma. Jadi Oke. saya ingin untuk ikut itu PMP ini kita saling belajar, jadi belajar lebih baik lagi. Iya. Terus terutama saya juga pesan sholatnya itu dijaga. Nah, penting, poin penting sekali. Iya. Saling mengoreksi diri Nah, sendiri. saling mengoreksi diri Oke. sendiri. Nah, dan juga saya ingin membangun rasa kepercayaan. Nah, kenapa Mas? Kenapa Mbak? Karena rasa kepercayaan ini penting sekali. Iya. Karena terbentuknya rasa kepercayaan juga terbentuknya rasa kekeluargaan. Nah, terbentuknya rasa kekeluargaan juga terbentuknya kekeluargaan yang harmonis. Nah, jadi kita mau, saya sama rekan kita Anis juga nanti kedepannya biar transparan lah. Nah, siap. Nah, saya juga ini juga ada masukan dari beberapa ranting saya mendengarkan. Ini masih 3 hari loh. Oh, 3 hari. Jadi Tapi sudah tadi kamu bilang sudah banyak ya? masukan. Banyak masukan. Aktif ternyata. Alhamdulillah. Enggak, semoga lebih banyak yang menyerang lagi. Dari menerima banyak serangan, Anda bisa menyimpulkan. Iya. Wah, Tapi jangan dari itu kita Pikiran aman, iya. Pak. Aman. Kita kan bisa lebih baik lagi kita. Iya, iya. Gitu. Nah, untuk kedepannya kita berharap semoga ranting di Pakis ini tidak ada lagi yang namanya berlomba-lomba. Gitu. Ya nggak apa-apa berlomba dalam hal Iya, hal tadi iya. nggak apa-apa. Cuman lek kan momen itu nggak sesuatu yang berlebihan itu kan Ya, nggak bagus. bagus. Jadi Kayak bersaing iya. gitu ya. Iya, Kak. Bersaing Misal- boleh tapi yang sehat. Iya. Nah, ini. Misal gini, boleh alasannya biar menumbuhkan semangat dan sebagainya. Tapi saya lebih ke misal di Asrikaton ada pacelaton. Iya. Nah, misal dari ranting Mangliawa, ranting Pakis Kembar, ranting Pakis dan sebagainya, ada 23 ranting. Nah, saya maunya itu semua saling merasakan acara tersebut. Nah, Jadi enggak oh itu acara ziarah kok. mungkin Aneh, bisa kolaps ya. Nah, mungkin bisa kolaps dan saling menginformasikan ke teman-teman yang misal di Asrikaton ini kan ada pacelaton. Ya, Nah, dari dua kan ada 23. Jadi sing satu ini buat pacelaton, sing dua ini mensupport. Jadi Oh, kayak saling siap, ya, siap. saling Saling dukung, saling mendukung dan sebagainya gitu. Nanti diagendakan lah sama kita nanti Oh, ada siap. suatu perkumpulan. Jadi itu menengahi Iya, bahasanya. menengahi. Jadi kita enggak intinya begini itu keluarga Mas. Jadi enggak Keluarga, iya. Kak, Betul. tekan-tekanan Kak, desain kan nggak boleh, nggak bagus juga itu sih kalau dari saya juga itu. Kita sebagai konektor. Iya, penghubung. Hebat. Jadi dengan satu apa ya tujuan sing mengena semua itu mengena Iya. baik ke rekan dan rekanita, baik ranting, PA, RPK dan semuanya itu dirangkul. Iya. Tanpa membedakan apapun ya. Iya, tanpa membedakan apapun. Selanjutnya ini Mas, saya kepo ini. Biasanya permasalahan di setiap ranting itu problemnya itu perihal pengkaderan. Iya. Nah, untuk boleh di-sharingkan mungkin nanti bisa disimak dari ranting-ranting lain bagaimana sih cara mencari kader itu. Kan kebanyakan ranting ya itu kita gak ada kadernya sehingga penerusnya ketika pengurusan yang sekarang ini sudah lengser, penerusnya ini nggak ada. Jadi terciptanya apa ya vakum Ya, atau vakum. tidur sementara. Tidur sementara. Nah, iya. Oke. Suri Pak. Suri ya. Putri ya. Nah, bagaimana kalau dari sampean? Ya. Mungkin dari Anis dulu. Kalau dari saya itu mungkin kita masuk ke swadaya masyarakat terlebih dahulu. Ya, ya. Kita mengambil hati masyarakat di sekitar, masyarakat dulu ya. Mau dong. Mau ambil hatinya. Kita ambil hatinya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita masuk di organisasi kepemudaan terlebih dahulu. Iya. Kita apa ya? Ngebunglon terlebih dahulu di situ. Oh iya. Kita kita mimpi di situ Oke. dulu. Nah, Boleh, boleh. kita mencari-cari juga ikut serta memang. Nah, selain itu nanti kita juga mengambil hati, selain mengambil hati kita juga ikut mengorientasi pribadi. Kayak Oh, ada loh organisasi IPNU kepemudaan agama. Nah, ayo sih nyoba ikut. Jadi nggak cuma kartar tok, tapi ada yang lain juga. Nah, selain itu mungkin dari kepengurusan yang sekarang IPNU pimpinan dimanapun juga bisa mengemas
IPNU IPPNU itu sebagai wadah organisasi yang tidak monoton. Oh. Kan namanya juga organisasi keagamaan. Iya. Nanti pemikirannya, wah ini pasti ngaji-ngaji toh. Nah. Ini pasti Iya. Sampai surga toh. Enggak. Jadi ono dunyane barang ya ke Sama dunia. sama biasa ayo, sama Iya. kawan ayo. Selagi itu baik, kenapa tidak? Ya. Jadi kita harus membuat wadah itu semenarik mungkin, sekreatif iya. mungkin. Iya. Contohnya mungkin seperti program-program Pacelaton ini, nanti juga bisa dikemas seperti yang lain-lain. Nah, biar agak itu lebih menarik buat anak-anak muda. Mungkin itu. Kalau dari rekan Viru bagaimana? Kalau dari saya cuma menambahkan sowan. Jadi sowan ke beberapa Door to door ya. iya, Oh, betul. Jadi itu emang awalnya sepele mas, awalnya sepele mbak. Tapi dari kita door to door tadi itu menimbulkan kesan tersendiri. Oh mungkin setelah disawani ono sungkane, tadi arek ono sungkan. Oh aku mari disawani ketua PAC. Sungkan Berarti oke. kan. Yang baru 3 Oh, hari. aku dispesialkan, diprioritaskan. Itu kalau dari saya. Nah, Oh iya. untuk ranting sendiri saya menyarankan dari ketua-ketua ranting, ketua-ketua anak ranting, ketua komisariat mungkin bisa merangkul kayak gimana ya, kayak remaja-remaja masjid, remaja-remaja musola, Iya. dijak gabung bareng, diakrabi bareng. Jadi kita tuh di IPNU nggak harus bahas organisasi tok loh ya. Jadi kita misal kumpul bareng, utang bakso dan sebagainya. Jadi pinter-pinter ketua nih. Jadi gitu kalau saran saya untuk ranting, untuk anak ranting juga komisariat. Jadi lebih tahu lah ke minat bakatnya anak ini di mana. Nah, misal minatnya di sini ya kita turuti ke sini, bakatnya di sini kita turuti di sini, kita kembangkan, kita olah lagi. Nah, nanti biar bisa meneruskan ke PAC jadi gitu. Oke, gitu ya. Aku juga mau nanya nih, gimana sih cara mengembangkan organisasi yang emang bener-bener tuh struktural, sesuai dengan struktur yang sudah tertera gitu. Itu gimana ya caranya? Mungkin dari rekan Nita Anis dulu boleh dijelaskan caranya mengembangkan itu seperti apa biar sesuai dengan strukturnya. Nah, untuk mengembangkan organisasi yang secara struktural itu kita harus melihat pimpinannya terlebih dahulu. Nah, kita harus juga menyesuaikan pimpinan tersebut. Contohnya mungkin dari PAC sendiri, ini kan kita kalau di IPP itu ada ketua, 2 wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan beberapa departemen yang memang disesuaikan. Kenapa kok disesuaikan? Karena masing-masing problem di pimpinan itu pasti berbeda. Misal kalau di ranting problemnya itu adalah pengkaderan, tapi kalau di PAC mungkin problemnya adalah program kerjanya itu harus menyangkut semua ranting, menyangkut semua PAR atau komisariat. Jadi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya. Kalau di PAC mungkin ada jaringan sekolah dan pondok pesantren, tapi kalau di ranting mungkin ada program departemen perekonomian agar perekonomian di ranting tersebut bisa naik. Salah satunya mungkin ini Pacelaton nanti ditayangkan di YouTube atau Instagram, nanti endorse atau dapat subscriber banyak. Amin. Terima kasih. Sampai cuan. Oh jadi Iya. di IPNU IPPNU ini gak cuma melulu keagamaan saja, Iya. tapi juga banyak pembagian-pembagiannya yang pengen sepak bola bisa masuk ke minat bakat begitu ya. Nanti juga kita belajar media dan media sangat penting ya. Terus kita belajar apa yang tadi ekonomi, perekonomian. Nah nanti bahasnya itu kan kita sendiri begitu ya. Ya betul sekali. Mungkin yang paling wajib di departemen di setiap pimpinan adalah organisasi dan kaderisasi. Itu sebagai bentuk sebagai bentuk pengaturan aja, aturan untuk di organisasinya sama pembentukan kader-kader agar nanti ada keberlanjutan organisasi itu tetap ada. Mungkin itu. Kalau dari rekan Viro mungkin ada tambahan atau Mungkin dari omongan rekan Nita Anis paling sudah mencakup seluruh ya. Kalau dari saya sendiri ya, saya cuma ingin kita ikut di IPNU PNU semakin berkembang. Jadi saya harap IPNU PNU ini semakin bisa mengembangkan skill kita, bisa mengembangkan
apa jadi diri kita. Jadi gitu. iya. Di yang aslinya nih kok. Jadi kita semua terbuka Mas ini Mbak, itu terbuka. Jadi yang siapapun yang ikut boleh. Pokoknya bukan teroris loh ya. Oh, berarti gitu ya. Mohon maaf Pak. Iya. Mohon Jadi, maaf. kalau teroris bukan di sini tempatnya. Gimana? Mungkin Di rumah saya nggak apa-apa. Palestina ya. Ya, jadi gitu. Nah, Iya. saya sendiri juga lebih suka organisasi itu yang out of the box. Nah, betul sekali. Apa itu? Mungkin dari rekan dan rekan kita lain belum tahu Nah, apa itu. jadi kita tuh bener NU. Nah, Iya. ini bisa salah pemahaman. Nah. Kita betul NU, tapi kita nggak harus gimana ya? Kita tuh warna-warna lambang kita kan hijau, Iya. tapi kita nggak harus hijau. Iya, iya. Kita bisa kuning, bisa merah, bisa hitam, bisa putih. Abu-abu. Kembali ke rekan kita Anis yang mimikri tadi ya. Nah, Ya, betul begitu. sekali. Seperti bunglon. Jadi gitu. Nah, kenapa kalau kita kok saya lebih suka yang out of the box? Iya. Karena semakin kita ke sana, semakin kita bebas, semakin kita dapat gimana ya? Mengepakkan sayap kita lebih tinggi lagi, bukan sayap kebinekaan ya. Jadi sayap ke-NU-an kita Siap, semakin siap. tinggi. Nah, dan insya Allah kami siap berlayar lebih jauh lagi demi menyongsong PAC Ibnu Pakis yang lebih jaya. Amin. Doakan Amin, saja. amin, Juga amin. saya minta kerjasamanya untuk para ketua, para anggota-anggota pimpinan ranting, pimpinan komisariat dan seluruh anggota-anggota Ibnu PMU di Pakis. Kita saling kerjasama, kita saling ada imbal baliknya. Kan karena gini, PAC nggak akan ada PAC karena ranting. Ranting, Nah, ya, dan betul. ranting pun nggak akan berjalan ada karena kalau nggak ada PAC. Jadi saling kolaborasi. Saling Iya. kolaborasi kalau dari saya gitu. Out of the box itu biar bisa kita keluar dari zona nyaman, Nah. mencari kenyamanan lain. Nah. Gitu. Gitu biar lebih Nggak fresh monoton aja, lah, monoton. banget. Jadi semua kalangan masuk, ayo. Jadi kebanyakan kita kalau sudah nyaman Nah. itu sulit untuk keluar. Nah, Nah, karena kita tuh sering terjebak di zona nyaman. Oke. Mungkin tipsnya untuk keluar dari zona nyaman mungkin bisa diaplikasikan dari ranting-ranting lain. Nah, Bagaimana? untuk biar kita langkah kecil Nah, terlebih ya. dahulu kita harus fleksibel, apapun itu kita harus fleksibel. Biasanya kan ada pimpinan yang cuma keagamaan atau acaranya, ada yang cuma kebudayaan atau ada yang keolahragaan atau ya. ada yang seperti media atau gitu. Nah, kita harus mencakup semuanya. Dengan cara apa? Dengan cara kolaborasi. Itu yang paling gampangnya. Kalau buat sendiri kan biasanya aduh buat sendiri aku nggak bisa, baru pertama kali. Tapi kalau kita collab kan enak gitu loh, banyak Ada ide, masukan baru, iya, ya. banyak Iya. masukan baru. Iya. Mungkin yang paling terlihat dari Mang Yewan mungkin dari unsur kebudayaannya memang kuat. Iya. Nah, dari Asri Katon unsur medianya kuat. Nah, kita bisa collab. Oh iya. Nah, itu yang Nanti gue kita namanya. sampaikan, kita Iya. fleksibel gitu. Nah, tujuannya apa? Impian kami itu biar kita sebagai konektor antara Nah, iya, pendukung iya. antara keduanya biar bisa kolaborasi dengan asik gitu. Kenapa harus saling tinggi kalau kita bisa bekerja sama? Bekerja sama, nah itu poinnya. Dengan dipakai semakin berkembang, semakin keren. Justru itu suatu hal yang simpel yang jarang kita ketahui yang membuat ranting-ranting ini berkolab dan bisa dikenal oleh PC mungkin Bahkan PP. PW, PP. Mas Nah, Landi. nah, begitu. Mungkin cukup sekian ya. Ya mungkin bisa santai-santai dulu. Aku mau nanya nih, ini untuk rekan kita Anis mungkin udah ada pacar belum? Atau masih single gitu atau udah jomblo gitu? Nggak gitu kan, karena mungkin banyak-banyak di luar sana mungkin yang mendengarkan podcast kita ini bertanya-tanya, ih mbaknya cantik, pintar, soleha, siapa sih nggak mau? Makanya bergabung ke kami. Siapa Siapa tahu jodoh. Jadi Menarik ya, nanya iya, dulu. menarik. Sebenarnya rekan kita Anis nih sudah punya pacar
atau masih single atau sudah jomblo Atau mungkin. proses menikah. Nah, Masih SMK. ya. Mungkin terlalu. Mungkin ada Terlalu pemikiran luas. itu menikah muda kan bisa. Iya. Sama kayak nikah muda ya. Jangan ditanya kalau saya. Kalau saya alhamdulillah kebetulan saya nggak pernah terfikirkan untuk hal ini Iya. dan juga nggak pernah punya relationship, punya hubungan seperti itu. Oke, berjuang Jadi, dulu. Nggak terfikirkan sih, belum terfikirkan sebelumnya. Oke, jadi untuk lelaki-lelaki di luar sana siapkan mental muda. Mari bergabung bersama. Eh, itu dari rekan Kak Anis. Mungkin kita beralih ke rekan Vino. Iya. Mungkin sudah ada idaman hati atau Mungkin itu rahasia ya. Mungkin rahasia ilahi. Jadi untuk penghibur Iya. dari Atau mungkin sebelum menikah. Ya doakan saja. Sudah ada calonnya berarti. Tapi saya ini serba salah loh. Kalau saya menikah sekarang, Oh iya. nggak bisa. Saya harus menunggu 2 tahun lagi. Jadi saya tak bisa. Tapi insya Allah kami masih fokus untuk perjuangan PAC Indopen Pakis ke depannya. Mantap. Untuk itu kan misal kalau kita sudah berjuang kan nanti dimudahkan sekarang. Iya. Jadi ya doakan saja. Tapi kalau untuk calon-calonnya itu Calon Kayak pertanyaan sini sih. Ya bisa dicek lah di IG saya. Wah. Silakan follow. follow. kalau IG-nya di bawah ini ya. Oke. Nggak ada. Ada di deskripsi. Ada di deskripsi. Oke, mungkin dari rekanita Anis mungkin ada sosok tertentu atau mungkin mau punya cowok yang karakternya itu seperti apa? Sangat susah ya kalau ngomong. Mau karakternya itu yang seperti apa atau kriterianya lah seperti apa gitu. Kriteria. Pokok NU. Pokoknya. Nah, penting itu Mas ya. Oke. Pokoknya. Kalau itu mah semua sama. Ya kan bingung Mbak, misal saya NU terus makmunya Muhammadiyah kan susah. Iya. Apalagi baru ya. hari ini kamu masih besok gitu. Apalagi yang rekanita otomatis ini ikut sama Yang suaminya. Iya. Apalagi pemahaman. Jadi untuk rekanita yang di sana pilihlah sosok imanmu yang benar-benar itu Yang sehaluan ya. Jadi kan bisa kita ngimami walau dolin kok nggak suara-suara. Ini aliran apa? Ya, yang mungkin yang sehaluan pasti, Ya. yang seiman pasti. Untuk yang Iman. selebihnya saya masih belum terpikirkan. Oke. itu Jadi untuk tenang. hiburan saja. Ya. Tenang pemuda-pemuda. Kamu cukup menguatkan mentalmu dan tekadmu saja. Mungkin dari rekan Virul. Sudah cukup. Sudah ada. Oh, sudah ada. cukup, Ya, sudah mohon cukup. maaf. Selesai pembahasannya ya. Jadi sebelum kita Sama. akhiri ini ya, mungkin ada pesan dan kesan dari kedua belah pemimpin, ketua Ibnu PPNU Kecamatan Pakis. Pesannya untuk ranting-ranting lain, pemuda-pemuda lain di luar sana yang mungkin belum ikut bergabung dengan organisasi MUI PPNU. Kalau untuk kesan pesan saya kan pertama kali diundang di sini ya. Ya. Pertama kali masih 3 hari kan? Masih Oh, masih hangat sekali. Oke, terima kasih loh. Sama-sama. Iya. Ini dalam rangka Iya. promosi. Untuk jadi omongan saya nggak ada menimbulkan Oh, iya. hal-hal yang tidak baik. Iya. Semoga. Saya tadi sangat menjaga sekali omongan saya. Jadi gitu kalau kesan saya sih kalau diundang di sini sangat senang sekali, sangat bahagia sekali. Jadi saya semakin semangat lah. Iya. Kita semakin semangat untuk jadi yang awalnya kita masih 80% sekarang sudah menjadi 100%, alhamdulillah. Oh iya, Jadi siap. untuk semoga ini menjadi awal Iya. dan dari ranting-ranting lain, pengurus yang lain bisa lebih mengembangkan di organisasinya. Jadi ini semoga menjadi awal lah untuk semuanya. Jadi gitu. Kalau pesan dari saya, jangan pernah kita berharap sesuatu kalau kita sudah mengurusi di organisasi NU ini. Iya. Tapi pikirlah apa yang sudah kita peroleh, Berikan. apa yang sudah kita berikan. Jadi saya ulangi ya,
jangan mikir apa yang sudah kita peroleh dari NU, tapi apa yang sudah kita berikan dari NU. Jadi gitu. Kalau dari saya gitu. Jadi tetap semangat, tetap belajar, berjuang serta bertakwa. Dan jangan lupa di Pakis ini mengabdi juga kan, kita santri. Jadi Iya. simbol apa ya, embel-embel sih Iya, dipakai. ciri khas dari Ciri khas Pakis. Nah, Santri banget itu. Itu Mengabdi. Belajar, berjuang, bertakwa, Dan dan mengabdi. 3B 1 M. Wah. Mungkin dari rekan kita Anis. Kalau dari saya kesannya sebelumnya saya sama rekan Viru sudah mempetakan 1 minggu ke belakang ini saya mau mendatangi pimpinan-pimpinan di sekecamatan Pakis. Tapi Asri Katon sangat kecil sekali, Iya. belum didatangi tapi sudah mengundang. Oh iya. Padahal juga baru 3 hari. Untuk Aktif sekali. aktif sekali, alhamdulillah. Nah, Kalian sudah ke beberapa pembina ya? ke beberapa Iya, pendidikan. jadi saya lebih jarang di rumah. Iya, iya. Oh, Jadi sibuk gitu. ya, Iya. sibuk Tapi banget. semoga barokah. Amin, amin, amin. Lanjut. Nah, untuk pesannya mungkin tetap sama, kita harus tetap belajar, berjuang, bertakwa, serta mengabdi. Iya. Dan saya inginnya harapannya semua pimpinan sekecamatan Pakis itu bisa transparan ke pimpinan anak cabang. Jadi kita biar lebih tahu gitu, agar kita juga bisa enak untuk mengkoneksikannya Oh, iya. ke beberapa ranting. Mungkin itu sih. Iya masih Ada keharmonisan. bebas sekali. Sama misal ngajak aku PSan, ngajak aku Betul. anu, monggo. Yang penting misal pas kita PSan bahas organisasi, boleh. Oh, siap. Jadi nggak harus kita itu datang pas pelantikan saja, Oh, pas khutbah saja, enggak. Tadi iya, sama iya. WA saya, biasa di sini. Nah, jadi untuk Iya. ranting-ranting lain yang mempunyai problem Iya, di rantingnya sendiri bisa langsung konsultasi ke Iya. rekan kita ketua terpilih. Siap ya, siap. Siap banget. Pulang sekolah langsung monggo Siap. terserah. Selagi ada waktu luang. Iya. Iya. Oh, Yuk main bukan yuk, gini. gitu. Kalau saya kurang setuju, kita di organisasi itu kalau ada waktu luang, tapi luangkanlah waktu. Wah, untuk siap. organisasi. Benar sekali. Kalau saya sih gitu. Meluangkan, harus meluangkan. Iya, harus meluangkan waktu. Bukan kita alasan gak ada waktu, Oh, iya. tapi kita luangkanlah waktu kita untuk organisasi. Oke, berarti besok bisa main ya? Bisa, silakan. Sekolah. Pintu terbuka. Oke. Pintu mana nih? Saya kira sudah cukup ya rekan kita. Ya. Saya kira sudah cukup untuk podcast kali ini. Mungkin nanti kita akan mengundang nanti suatu kejutan lagi. Sekian dari Pacalaton, pelajar kreatif Lare Asri Katon, Ibnu PPNU Asri Katon. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.